Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Adik-adik yang kita sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah pekan ini kita kembali lagi berjumpa dan insya Allah kita masih mempelajari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan sekarang kita akan masih membahas tentang surga. Ini mengenal surga, bagian yang keempat. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya menjadi bagian yang terakhir dari mengenal surga. Ya. Nah, adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini tema kita mengenal ciri-ciri fisik penghuni surga. Wah, dari kemarin banyak yang nanya, Kak Vicky, kan kita udah tahu tuh kalau fisik. Waalaikumsalam. Kalau fisiknya penghuni neraka tuh kan besar-besar. Kalau penghuni surga kayak gimana sih? Nah, sekarang ya adik-adik, kita akan sama-sama mempelajarinya dan mengenalnya. Tapi kalian jangan kaget ya. Ntar senyum-senyum sendiri lagi. Begitu. Kenapa? Karena kita akan mengenal fisik yang luar biasa. Gimana tuh Kak Vicky? Aku penasaran. Nah, yuk kita sama-sama kita pelajari. Nah, adik-adik rahimakumullah, yang pertama, tinggi penduduk surga 60 dhira atau 60 hasta. Kak Vicky, hasta itu apa sih nih adik-adik? Hasta itu dari ujung sini, ya, dari ujung jari hingga ujung siku sini. Ini namanya dhira, ya. Dari ujung siku sampai ujung jari. Ini namanya dhira. Nah, penduduk surga tingginya sama dengan tinggi Nabi Adam alaihi salam. Waalaikumsalam. Ketika pertama kali beliau diciptakan. Tuh adik-adik. Nabi Adam itu kan besar, tinggi, kayak raksasa adik-adik. Nah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah tingginya 60 dhira. Nah, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dengan rupa seperti dia, yaitu Nabi Adam itu sendiri ya. Tingginya 60 dhira, ya. Semua orang yang masuk surga seperti bentuk fisik Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adik-adik, dhira adalah satuan ukuran panjang, kayak 1 meter, 1 sentimeter, 1 kilometer. Nah, dhira itu ya adalah satuan seperti ini, hasta ini. Ya. Nah, 1 dhira, kata para ulama, ya, di antaranya para ulama bahasa Arab, ulama lughah, mengatakan 1 dhira itu sekitar 64 cm. Berarti adik-adik yang kasih sayangi karena Allah, tinggi penduduk surga itu sekitar 38 meter. 38 meter Kak Vicky. Itu kayak pohon kelapa di rumah aku tuh, tinggi banget pohon kelapa. Iya adik-adik. Jadi penduduk surga badannya tinggi-tinggi. Tingginya sekitar berapa? 38 meter. Allahu Akbar. Ya. Kalau jalan-jalan di sekarang nih di bumi adik-adik, kalau jalan-jalan di Jakarta pasti nyangkut tiang listrik terus tuh. Nyangkut kabel listrik, baru jalan udah nyangkut. Apalagi sekarang musim layangan. Lagi jalan tahu-tahu ada anak kecil main layangan, nyangkut telinganya. Ya, itu adik-adik. Jadi tinggi penduduk surga tadi berapa meter? 38 meter ya. Nah, kalian kalau yang udah bisa pakai gadget satuan ya, jadi kalian bisa buat perbandingan
yang jago matematikanya. Antara manusia normal yang tingginya 1,7 atau 1,8 cm atau 1,8 meter itu dengan 38 meter tuh berapa perbandingannya? Oh, pasti jauh sekali adik-adik. Mungkin kayak gedung tingkat 2 atau tingkat 3 adik-adik tingginya ya. Begitu. Berarti besar. Tapi antara penduduk surga dengan penduduk neraka lebih besar penduduk neraka dibanding penduduk surga. Kenapa Kak Vicky? Kok penduduk neraka lebih besar? Karena agar mereka merasakan siksaan api neraka dengan sebenar-benarnya. Na'udzubillah. Ya, begitu adik-adik. Nah, kemudian usianya semua sama. Jadi seluruh penghuni surga usianya itu sama, yaitu 33 tahun. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka dalam kondisi jurdan. Jurdan itu apa Kak Vicky? Fisiknya itu tidak berbulu lebat. Nggak ada yang jenggotan terlalu panjang, nggak ada yang rambutnya terlalu panjang, nggak ada yang badannya ada bulu-bulunya, enggak. Tapi mereka jurdan, ya. Dan kata Rasulullah, mereka itu tubuhnya murdan. Murdan tuh apa Kak Vicky? Kayak pemuda, kayak remaja. Wah, ganteng banget tuh Kak Vicky, pasti cantik banget. Iya adik-adik. Jadi memang seluruh penduduk surga itu wajahnya, fisiknya kayak pemuda, kayak remaja. Dan bercelak. Bercelak itu apa Kak Vicky? Bercelak itu matanya menggunakan celak. Nah, kalian bisa nanya sama umi kalian ya. Di rumah atau abi kalian, abi, umi, kalau celak mata tuh kayak gimana sih? Nah, bisa kalian nanti tanya. Jadi, ada herbal adik-adik ya digunakan itu di mata begitu fungsinya kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu bagus buat kesehatan matanya jadi sehat, yang mungkin ada sakit matanya jadi bersih, jadi sembuh begitu ya. Jadi matanya bercelak, pakai celak semuanya. Dan usia mereka antara 30 atau 33 tahun. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi. Tuh, adik-adik. Ya. Jadi, jangan kalian bayangkan kalau misalkan penduduk surga itu kayak penduduk neraka. Penduduk neraka kan dibangkitkan macam-macam. Ada yang badannya pincang sebelah, ada yang perutnya besar, ada yang lidahnya menjulur, ada yang dipakaikan pakaian yang menyakitkan, wah pokoknya macam-macam. Nah kalau penduduk surga tidak, ya begitu adik-adik. Kemudian wajah mereka tampan dan cantik. Wah berarti Kak Vicky di surga nggak ada orang jelek ya? Nggak ada adik-adik, ya. Semuanya ganteng, semuanya cantik. Ya, gitu adik-adik. Ada sebuah hadis dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yaitu penghuni surga dibangkitkan di antara usia bayi dan manusia tua. Maksudnya gimana Kak Vicky? Maksudnya usianya itu antara 30 sampai 33 tahun. Kenapa kok antara 30 atau 33 tahun? Iya adik-adik, karena kan usia manusia itu antara 60 hingga 70 tahun. Nah, dibagi dua saja. Nah, gitu. Kalau dibagi dua, ya kira-kira berkisar 30 sampai 33 tahun di hari kiamat. Sama bentuknya, sama fisiknya dengan Nabi Adam alaihi salam. Tadi tingginya
38 meter. Lalu hatinya seperti hati Nabi Ayub, Masya Allah. Hatinya Nabi Ayub tuh gimana Kak Vicky? Yaitu penyabar. Ya kan? Adik-adik kalau kalian masih ingat kisahnya Nabi Ayub, Nabi yang sabar banget. Ya. Kenapa? Karena Nabi Ayub itu ditimpa musibah berturut-turut dan lama. Seluruh Nabi dan Rasul itu penyabar adik-adik ya. Tapi kisah Nabi Ayub ini memang ada kisah yang menarik. Kisah yang memang beliau itu dikisahkan sangat penyabar sekali. Nah, jadi hatinya penduduk surga itu semuanya kayak Nabi Ayub. Yaitu apa? Penyabar. Dan wajahnya setampan Nabi Yusuf. Masya Allah. Wah, Kak Vicky, kita ganteng-ganteng semua. Ini hidung aku pesek, ntar di surga jadi mancung. Iya, dikasih. Ya, gitu yang giginya ompong. Ya, gara-gara habis makan kacang, tiba-tiba giginya patah. Atau lagi main sepeda, jatuh, giginya patah. Ya, kecelakaan atau giginya patah gitu adik-adik. Nanti di surga akan diganti sama Allah. Ya, wajahnya tampan seperti Nabi Yusuf. Kemudian masih muda dan bercela. Ya, hadis ini ya sebagian ulama mengatakan lemah adik-adik. Tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan di dalam kitab beliau Silsilah Hadis As-Sahihah, hadis ini ada penguatnya. Jadi hadis ini derajatnya ya tidak lemah, insya Allah ya. Nah, gitu adik-adik. Jadi wajah penghuni surga semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nggak ada yang jelek-jelek. Ya. Kemudian adik-adik rahimakumullah, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Imam Al-Qurtubi mengatakan, wanita beriman di surga, ini khusus untuk yang wanita nih adik-adik. Ya, coba di sini yang perempuan angkat tangan, yang perempuan, yang putri coba angkat tangannya. Ah, Belvina, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, banyak yang perempuan nih. Yang perempuan dengerin baik-baik. Wanita beriman di surga lebih utama dari bidadari. Jadi kalian nih adik-adik yang udah hidup di dunia, beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, hari akhir, dan takdir, itu nanti kalau masuk surga lebih utama, lebih cantik, lebih tinggi derajatnya daripada bidadari surga. Masya Allah. Ya, itu adik-adik yang perempuan. Maka jadi wanita yang solehah, biar nanti masuk surga. Ya, kalian nanti di surga kulitnya putih, rambutnya hitam, panjang, indah. Ya, tuh kalau kalian ingin seperti itu, semangat beribadah. Ya, biar nanti jadi wanita yang paling cantik di surga. Wanita solehah, kata beliau rahimahullah, dari penduduk dunia ketika masuk surga, wanita solehah dari penduduk dunia masuk surga sebagai balasan atas amal soleh mereka. Hal ini adik-adik adalah kemuliaan dari Allah. Untuk siapa? Untuk wanita-wanita yang solehah. Kenapa? Karena agamanya bagus, mereka suka berbuat kebaikan, ya, suka berbuat ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Tuh. Adapun bidadari adalah bagian dari kenikmatan surga. Maksudnya apa? Memang kalau bidadari udah tinggal di surga dari semenjak surga diciptakan adik-adik. Jadi mereka emang udah tinggal di sana. Nggak beribadah seperti kalian, nggak dikasih ujian seperti kalian. Ya,
Jadi ketika kalian nih para wanita muslimah, jadi wanita yang salehah, wanita yang bertakwa, ketika masuk surga, nanti paling tinggi derajatnya. Dan adik-adik rahimakumullah, kata beliau, mereka diciptakan di dalam surga sebagai kenikmatan bagi makhluk selainnya sebagai balasan bagi orang beriman atas amal solehnya. Ya, begitu. Wah, Kak Vicky, aku nanti berarti lebih cantik dari bidadari dong kalau aku masuk surga. Iya, adik-adik. Itu sudah janjinya siapa? Sudah janjinya Allah. Makanya adik-adik, ya, ya, kalian itu walaupun misalkan suka dikatain jelek, ya kalau misalkan ada yang membuli ya, ini untuk adik-adik yang laki-laki atau perempuan, suka dikata-katain fisiknya, maka jangan sedih, ya. Kalian harus balas perbuatan mereka dengan banyak beribadah kepada Allah. Loh, kenapa Kak Vicky? Bukannya kita balas aja perbuatan dia? Enggak. Kita balas perbuatan mereka yang suka ngata-ngatain kita, jelek-jelekin kita, dengan banyak beribadah kepada Allah agar Allah tolong kita yang pertama. Terus yang kedua, biar nanti ketika di surga kita jadi laki-laki yang paling tampan, perempuan yang paling cantik. Tuh. Emangnya ngaruh Kak Vicky? Ngaruh adik-adik. Kalau kalian ingat surga itu kan berderajat kan, ke atas ada 8 derajat, ada 8 tingkat adik-adik, darajat kata para ulama. Ya. Nah, semakin tinggi surga, itu semakin besar kenikmatannya. Dan semakin tinggi surga, semakin tampan, semakin cantik. Tuh, adik-adik. Jadi kalian, kalau semakin rajin ibadah, nanti surganya makin tinggi. Semakin banyak hafalan Qur'annya, nanti surganya makin tinggi. Tuh, adik-adik rahimakumullah. Semangat ya. Berikutnya, ada sebuah perkataan dari Abdullah bin Abbas dan para sahabat Nabi yang mereka menjelaskan bahwa bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Jadi nanti di surga tuh nggak ada yang pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Sumatera, Padang, Palembang, Lampung, ya. Nggak ada bahasa Melayu, nggak bahasa Cina, bahasa Inggris. Nggak ada adik-adik, semuanya pakai bahasa Arab. Ya, gitu. Kak Vicky dulu belajar, ada teman Kak Vicky, ya, itu ada nasyidnya. Ya, nasyidnya gini. Indi lughatul jannah, indi lughatul Qur'an, indi lughatul hadis, indi lughatul jannah. Itu adik-adik rahimakumullah ya. Maksudnya apa? Di bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis, terus bahasanya penduduk surga. Kemudian adik-adik rahimakumullah, para ulama menjelaskan penghuni surga dalam keadaan disucikan oleh Allah. Semuanya, ya, semua penghuni surga itu disucikan oleh Allah. Mereka tidak buang air. Tuh adik-adik, nggak buang air besar, nggak buang air kecil, nggak buang angin. Ya, nggak ada tuh di surga. Ada yang, aduh aku kebelet, aku mau ke toilet. Nggak ada. Aduh aku kebelet mau pipis. Nggak ada. Aduh perut aku sakit pengen kentut. Nggak ada. Ya, nggak ada tuh adik-adik yang namanya buang air besar, buang air kecil, buang angin, nggak ada. Terus tidak memiliki dahak. Dahak itu apa? Kalau kita batuk, terus tiba-tiba ada lendir. Nah, itu dahak. Nggak ada ingus. Nggak ada.
Ada yang pilek nggak? Nggak ada yang pilek ya. Oh, Raisa lagi pilek, Safakilah ya nak ya. Tuh adik-adik, nggak ada ingus, ya. Nggak ada kotoran mata, nggak ada beleknya, nggak ada kotoran hidung, nggak ada upilnya, nggak ada kotoran telinga nih, nggak ada. Nggak ada kotoran mulut, nggak ada bau badan. Kadang kalian nih nggak mandi seharian, bau asem. Ya, di surga nggak ada adik-adik. Nggak ada yang haid tuh adik-adik. Dan mereka tidak berpenyakit, badannya sehat semua. Nggak ada yang jerawatan. Ya, Kak Vicky berarti nanti di surga nggak ada skincare. Nggak ada adik-adik ya. Nggak ada jerawatnya. Nggak ada keriput. Nggak ada uban. Serta mereka tidak akan pernah menua. Justru bertambah tampan dan bertambah cantik. Tuh adik-adik. Ya, diriwayatkan dalam hadis yang sahih adik-adik, di surga itu ada pasar. Wih, seru banget tuh Kak Vicky. Nanti kita bisa belanja dong. Iya adik-adik. Di setiap hari Jumat, kalau Kak Vicky nggak salah ya adik-adik, itu penghuni surga keluar rumah. Atau keluar dari istananya menuju pasar surga. Lalu di perjalanan menuju pasar, wajah mereka kena angin surga. Semeliwir, semeliwir, semeliwir. Nah, ketika pulang dari pasar, ya, yang laki-laki bertemu dengan pasangan yang perempuan. Yang laki-laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cuantik. Masya Allah, adik-adik. Perawatannya berarti bukan skincare. Perawatannya apa? Kena angin di surga. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tuh adik-adik. Ada yang senyum-senyum sendiri nggak ini? Ngebayangin, ya Allah, aku nanti pasti cantik banget. Ya Allah, nanti aku pasti ganteng banget. Tuh kan, Kak Vicky bilang apa? Pasti kalian senyum-senyum sendiri. Kak Vicky aja waktu lagi nyusun materi ini adik-adik, Kak Vicky aja senyum-senyum sendiri. Ya Allah, nanti pasti aku ganteng. Gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga. Amin. Ya. Doanya udah hafal belum? Coba Raisa. Raisa udah hafal doa minta surga belum? Hmm? Nggak hafal? Belvina udah hafal belum? Raisa nggak ada Alhamdulillah suaranya. sudah. Coba Belvina, tapi Ki mau dengar. Doa minta masuk surga. Gimana doanya? Hmm? Nggak ada suaranya Belvina, mikrofonnya mati. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Iya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Betul, betul, betul. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Taib adik-adik. Nah, sifat-sifat anak calon penduduk surga. Kelihatan nggak tulisannya adik-adik? Kalau keluar kelihatan, kalian zoom aja ya di layar kalian sendiri ya. Yang pertama, nih adik-adik, nanti kita akan bahas sifat-sifat ini. Karena penting, kan kita pengen masuk surga semuanya. Yang pertama adik-adik, beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi dan rasul, hari akhir, dan juga takdir. Kak Vicky, kayak nggak asing. Itu rukun iman ya? Iya adik-adik, itu rukun iman. Kalau kita mau masuk surga, kalau kita ingin jadi penduduk surga, nanti kita harus mengamalkan rukun iman yang 6 dulu. Biar apa? Biar bisa masuk surga. Oh, mana ada orang-orang yang masuk surga tapi nggak beriman sama Allah? Nggak ada adik-adik. Tuh ya adik-adik ya. Jadi beriman kepada Allah,
para malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, hari akhir, dan takdir baik juga takdir buruk. Yang kedua, beribadah hanya kepada Allah alias T-A-T-A U-H-I-H-D. Tauhid. Kita menauhidkan Allah. Ibadah semuanya kita sembahkan hanya untuk Allah. Kita persembahkan hanya untuk siapa? Untuk Allah. Nggak ada yang lain. Kemudian yang ketiga, beribadah sesuai apa yang Nabi ajarkan. Jadi kalau kita mau ibadah, kita cek dulu, ibadahnya diajarin sama Nabi apa enggak ya? Ya, kayak kemarin tuh adik-adik ya, ada peringatan hari Hari raya buat anak yatim. Bagus sih memang adik-adik ya. Tapi Rasulullah nggak ngajarin loh. Ya, Rasulullah nggak ngajarin kita buat hari khusus untuk anak-anak yatim. Kalau mau berbuat baik sama anak-anak yatim, ya setiap hari. Dilihat tetangganya, ada nggak teman kita yang yatim? Kita pelihara, kita bantu, kita sedekah sama mereka. Atau contoh ya adik-adik, beribadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Bahaya, capek doang. Ya, kayak contoh misalkan lagi sholat subuh, harusnya 2 rakaat, Rasulullah ngajarinya 2 rakaat, dia sholatnya 10 rakaat. Ya. Capek nggak sholat 10 rakaat adik-adik? Capek lah. Orang sholat 4 rakaat aja, kadang-kadang masih begitu, masih males. Apalagi 10 rakaat, udah gitu nggak diajarin sama Nabi. Udah capek, nggak dapat pahala, dapat dosa lagi. Na'udzubillah. Yang ketiga, mengerjakan sholat 5 waktu. Tuh adik-adik, kalau mau masuk surga, sholat 5 waktunya yang rajin. Ya, nggak apa-apa disuruh dulu sama orang tua. Kak Vicky, aku sholatnya rajin, tapi harus disuruh. Nggak apa-apa. Emang tugas orang tua kalian di rumah itu ngingetin kalian sholat. Ngajarin kalian sholat dari takbir sampai salam. Itu tugas orang tua kalian. Ya, makanya kalian semangat minta diajarin sama Abi sama Umi. Abi, Umi ajarin aku sholat yang benar. Gimana sih sholat yang benar? Nah, biar aku masuk surga. Gitu. Lalu yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kalau lagi bulan Ramadan, puasa adik-adik. Jangan nggak puasa. Kak Vicky, aku masih kecil. Gimana dong? Belajar. Ya, biar nanti kalau sudah balik, udah terbiasa. Kemudian yang keenam, berbakti sama atau berbakti kepada orang tua. Kalau mau masuk surga, jangan jadi anak durhaka. Tak boleh. Ya, begitu adik-adik, nggak boleh marah-marahin Abi, marah-marahin Umi, berkata kasar kepada orang tua, nggak boleh. Ya, membentak, berteriak, ya Allah. Ya. Kemudian yang ketujuh, berkata baik, penyabar, dan berakhlak baik. Nah, ini penting ya adik-adik. Kenapa kok Kak Vicky menyebutkan berkata baik? Berkata baik kan udah termasuk berakhlak baik. Iya, soalnya Kak Vicky sering dengar anak-anak sekarang ngomongnya jelek-jelek, ngomongnya kotor-kotor, kasar-kasar. Na'udzubillah. Adik-adik, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu berkata-kata yang baik atau dia tuh diem. Ya. Jangan kita nih gampang ngomong kasar, ngomong kotor. Kalau ada orang suka ngomong kotor, jangan diikutin. Nggak boleh. Terus penyabar, ya, harus sabar. Ahli surga, calon penghuni surga itu harus penyabar. Tadi kalian ini nggak? Hatinya para penghuni surga seperti hatinya siapa? Seperti Nabi
Nabi Nabi Ayub. Nabi Ayub, Nabi yang penyabar. Jangan suka marah-marah, ngomel-ngomel. Yang berikutnya, adik-adik ya. Yang keberapa nih? Yang ke-8. Suka baca Quran. Rajin baca Qurannya. Suka zikir. Daripada bengong, mendingan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Atau suka istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tuh, adik-adik. Yang ke-9, menjadi teman yang baik. Kalau kalian punya teman, jadilah teman yang baik. Jangan jadi teman yang menyebalkan, yang jahil, teman yang jahat, nggak boleh. Ya. Yang ke-10, suka menuntut ilmu dan belajar. Menuntut ilmu tuh di mana aja adik-adik. Mau ikut daurah offline, mau ikut kajian online, mana yang mudah, mana yang kalian semangat mengikutinya, menuntut ilmu. Karena kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apa tuh Kak Vicky artinya? Barang siapa yang menuntut ilmu, ya dalam rangka mencari wajah Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tuh adik-adik. Selain suka menuntut ilmu, suka belajar juga. Loh, Kak Vicky kalau ilmu yang lain, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu bahasa Indonesia, emang bisa bikin masuk surga? Bisa adik-adik. Kalau kalian belajar, niatnya untuk mengajarkan kebaikan, itu nanti akan bernilai pahala di sisi Allah. Ya, jadi guru bahasa Inggris, jadi guru bahasa Spanyol, bahasa apapun itu, kalau kita niatnya untuk membantu orang, menolong orang, untuk dakwah, bagus, nanti bisa bernilai pahala. Kemudian yang ke-11, penyayang kepada tumbuhan dan binatang. Tuh adik-adik, kalau lagi jalan jangan suka petak-petik bunga, petak-petik daun, petak-petik ya pepohonan, nggak boleh. Jalan itu tangannya nggak boleh iseng. Kak Vicky kalau misalkan nyabutin rumput di depan rumah biar bersih boleh nggak? Boleh. Tadi kata Kak Vicky nggak boleh petak-petik. Katanya harus sayang sama tumbuhan. Ya daripada nanti rumah kalian berubah jadi hutan, gimana? Ya dibersihkan dong. Ya karena Rasulullah juga memerintahkan untuk kita bersihin halaman rumah, biar kita nggak kayak orang Yahudi, itu kata Rasulullah. Orang Yahudi itu nggak suka bersihin halaman rumahnya. Ya, lagi itu banyak alang-alangnya, banyak rumputnya. Ya. Kemudian sayang sama binatang. Lagi jalan pulang sekolah ada kucing ditendang, nggak boleh. Ya, lagi jalan ngelihat burung ditimpuk, nggak boleh. Ya Allah, jahil banget. Lagi duduk bengong, tiba-tiba ada semut jalan lagi bawa makanan. Tiba-tiba dipencet, cut, ya Allah. Kasian banget itu semutnya. Kak Vicky kalau misalkan lihat cicak terus aku pukul boleh? Boleh, bagus. Kenapa? Karena cicak itu diperintahkan untuk dibunuh ya. Begitu adik-adik ya. Terakhir, yang ke-12, suka makan dan minum yang halal dan sehat. Ya, nggak suka makan makanan yang haram. Coba makanan yang haram apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Makanan yang haram. Betul. Makan babi. Ih, jorok. Minuman yang haram. Apa minuman yang haram? Khamr. Betul. Yang memabukkan. Kalau habis minum, begitu. Ya, nggak boleh. Ya. Kak Vicky kalau minum es gimana? Es itu kan keras juga. Kata Kak Vicky minuman keras. Enggak, kalau es adik-adik, kalau esnya dari air putih,
Sehat, nggak apa-apa sekali-sekali biar seger. Apalagi kalau tadi itu habis buka puasa minum es. Masya Allah, nikmat. Terus selain yang halal, juga sehat tuh. Yang suka jajan sembarangan. Hati-hati. Emang gak Vicky, aku suka makan cilor. Gara-gara makan cilor aku jadi gak masuk surga. Gara-gara aku suka minum es teh yang manis-manis, aku bisa nggak masuk surga. Nah, kalau kalian adik-adik, misalkan kalian udah tahu, ya kalian itu nggak boleh minum minuman sembarangan sama orang tua, masih dilanggar, itu durhaka nggak sama orang tua? Hah? Durhaka. Abi udah pesen, nah nggak boleh kamu tuh makan itu, minum itu, kemarin kamu sakit, gara-gara minum itu kamu sakit, gara-gara kebanyakan makan mie kamu sakit, kebanyakan minum es teh kamu sakit, nggak boleh dulu kamu minum es teh. Tapi bandel, di sekolah minumnya es teh lagi, makannya mie lagi. Tuh, itu durhaka sama orang tua. Bisa masuk apa kalau durhaka sama orang tua adik-adik? Masuk neraka. Iya, udah gitu kita badannya nanti ditanya sama Allah. Ya, Alexa, kamu dulu suka makan seblak ya? Gara-gara makan seblak kamu jadi sakit tuh, kayak gitu. Nanti jawab apa? Ya, ayo makannya yang halal dan juga yang sehat. Yang nggak suka sayur-sayuran, nih, mau masuk surga nggak? Makan sayur, ya. Kak Vicky punya murid dulu nggak suka makan sayur, ya Allah. Ya, padahal sayur itu sehat, sayur itu halal. Ada lagi yang nggak suka minum air putih, akhirnya dia pipisnya sakit. Tuh adik-adik, ada nggak di sini yang nggak suka minum air putih? Oh, hati-hati. Nanti ditanya sama Allah, Kak, kenapa kamu nggak suka minum air putih? Kamu kenapa sukanya minum minuman yang berasa, yang manis-manis, sampai kamu sakit? Kenapa tuh? Iya, iya, nanti Allah marah sama kita gimana? Ya, emang tubuh ini adik-adik, tubuh yang kita sekarang ada ini bukan punya kita. Tubuh ini punya siapa? Punya Allah. Kita harus jaga, ya. Kita olahraga, ya. Kalau lagi liburan nih, jalan sama Abi sama Umi keliling-keliling. Terus apalagi makan makanan yang sehat. Kalau jajan sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau sering, ya nggak boleh, nggak bagus. Bahkan kemarin adik-adik ada remaja, usianya belum 20 tahun, udah kena sakit jantung, udah gagal ginjal. Kenapa? Nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan sayur. Maunya makan bakso, mie ayam, bakso, mie ayam. Minumnya es teh, es teh, es teh. Es krim. Nggak pernah minum air putih. Nah, itu nanti dia ditanya sama Allah tuh. Kenapa kamu di dunia nggak suka makan makanan yang sehat? Nah, masuk deh neraka. Naudzubillah. Gara-gara apa adik-adik masuk nerakanya? Gara-gara tidak menjaga tubuh, tidak menghargai, tidak menjaga nikmat yang Allah berikan. Nah, gitu ya adik-adik. Hari ini cukup dulu. Sudah jam 19 lewat 5. Sampai sini adik-adik, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Iya, ini Alexa atau Nigella? Saya. Alexa, mau nanya apa Alexa? Nanti dulu. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kak, boleh keluar gak, Kak? Soalnya di sini udah Isya, Kak. Iya, silakan. Kirain mau nanya apa? Yang lain, silakan. Yang nanya. Iya. Siapa namanya? Hanif, Iya, Hanif. Mau nanya apa, Hanif? kalau misalnya di surga yang cewek boleh pakai jilbab.
Kalau di surga. Pakai jilbab kalau yang cewek. Iya. Kalau nanti kita bahas pakaian ahli surga ya, pekan depan. Pekan depan kita nanti akan mengenal pakaian ahli surga. Jadi jawabannya insya Allah besok pekan depan ya. Ada lagi yang mau tanya? Terakhir, siapa namanya? Mbak Yazid. Yazid mau nanya apa? Kalau di surga itu sesama lawan jenis ada menikah nggak, Pak? Nanti Umi sama Abi kamu kalau masuk surga ketemu lagi. Yazid, ya. Doain ya. Abi sama Umi ya, kalau masuk surga nanti ketemu lagi. Belum nikah, Pak. Oh iya, nanti dapat. Masya Allah ya. Bidadari. Aduh, Kak Vicky malu ditanyanya nih sama Yazid. Yazid nanyanya nggak Kak Vicky sangka, Masya Allah. Satu lagi terakhir, siapa yang mau nanya? Saya. Siapa namanya? Hah? Gimana? Sabar. Siapa namanya? Abdul Bar. Iya, Abdul Bar mau nanya apa? Kenapa setan gepeng ada di HP? Kenapa setan gepeng di HP? Karena HP bentuknya gepeng. Tuh lihat, HP-nya gepeng adik-adik. Ya, nggak ada handphone sekarang bentuknya kayak ulekan cabe ini kayak gini, nggak ada. Buat ngulek cabe nggak ada. Ya Abdul Bar ya. Tuh gara-gara handphone malah sholat. Gara-gara handphone bikin dosa. Nonton yang nggak bagus, denger yang haram. Naudzubillah. Nah adik-adik ya gunakan handphone dengan bijak buat menuntut ilmu, dengerin ceramah, dengerin kajian kayak gini nih. Kan gunakan handphone, gunakan laptop ya. Nanti berpahala. Baik adik-adik, sudah isya, sudah adzan ya. Kita cukupkan dulu. Bagi yang bertanya, insya Allah pekan depan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo adik-adik, handphonenya dikembalikan ke orang tuanya masing-masing ya. Terus sholat isya. Wajazakumullah khair. Iya Malika, wajazakillah khair. Assalamualaikum Kak Vicky, jazakallahu khairan. Wajazakillah khair. Bilfina, waalaikumsalam.